Kemudian perkembangan Edmodo sangat pesat. Di tahun 2016 itu sudah 60 juta pengguna, ya. Dan menurut sumber di Detik, ya, di tahun 2019 ini, ya, sudah 100 juta pengguna dan tersebar di 400.000 sekolah dan perguruan tinggi, ya. Awalnya memang Bapak Ibu, Edmodo ini didesain untuk sekolah, tapi perkembangannya banyak dosen yang menggunakannya, ya. Banyak selain sekolah banyak juga dosen, dan berkembang di 190 negara. Saya belum dapat data untuk tahun 2020 ini, ya. Mengapa Edmodo Bapak Ibu? Pertama, gratis, ya. Kalau di beberapa LMS lain itu sebenarnya ada yang gratis, ada yang berbayar. Ada yang sifatnya open source. Kalau ini memang dia sifatnya gratis Bapak Ibu. Tak ada fitur-fitur premium atau berbayar. Ya, semuanya bisa kita gunakan. Kemudian yang paling menarik juga yang jarang dimiliki oleh LMS lain atau e-learning lain adalah dia terintegrasi antara siswa atau peserta didik, siswa dan mahasiswa, kemudian pendidik atau guru, kemudian orang tua, lembaga pendidikan. Jadi ini 4 elemen ini bisa terintegrasi. Jadi misalnya Bapak Ibu men-share kode kelas yang tadi saya share di grup, itu siswa juga, orang tua juga bisa Bapak Ibu add ke dalamnya. Ya, nanti kita lihat bagaimana prosesnya. Jadi orang tua bisa memantau perkembangan anak didik anaknya di melalui Edmodo ini, termasuk nilainya dia bisa akses dan sebagainya. Kemudian Edmodo juga yang saya katakan tadi Bapak Ibu, pendekatan media sosial, ya, seperti ini, ya. Jadi modelnya ya bisa mengupdate status, ya, kemudian posting, ya, siswa bisa posting dan ditanggapi oleh temannya, dan itu bisa juga jadi forum diskusi di situ. Jadi fitur posting nanti akan digunakan sebagai fitur diskusi bagi siswa, guru dan sebagainya. Kemudian ada fitur LMS, ya. Fitur LMS ini terkenal lengkap, ya, karena ada bisa mengupload bahan ajar, kemudian bisa manajemen kelas, kemudian bisa membuat soal, kuis, memberikan penugasan. Kemudian untuk saat ini tersedia multibahasa, ada banyak sekali bahasa termasuk bahasa Indonesia, kita bisa gunakan. Dan yang paling menarik di masa COVID ini ada operator seluler Tri, ya, walaupun belum terlalu banyak penggunanya, itu memberikan akses 30 hari untuk Edmodo ini. Cuma saya lihat hanya 30 MB per hari, ya, selama, jadi setiap hari akan direset, ya, 30 MB untuk selama 30 hari. Kemudian provider lain menyusul Bapak Ibu, ada Telkomsel dan Indosat dan sebagainya. Kemudian fitur Edmodo. Yang lainnya adalah manajemen kelas dan grup. Bapak Ibu bisa membuat kelas, layaknya kelas tapi kelas virtual Bapak Ibu. Dalam kelas bisa ada grup lagi, bisa dalamnya ada small group. Jadi kalau Bapak Ibu bikin workshop seperti ini bisa membuat grup atau dan sebagainya. Kemudian fitur join kelas ini yang Bapak Ibu sudah coba. Jadi menu ini digunakan oleh siswa atau mahasiswa untuk masuk ke dalam kelas Bapak Ibu sekalian, ya. Kemudian selain itu guru juga bisa join ke kelas lain. Misalnya ada satu forum yang dibuat, ya, sebagai guru bisa juga akses ke kelas lain. Jadi sifatnya dia lebih fleksibel Bapak Ibu, ya. Jadi guru tidak mesti menjadi full sebagai guru, tapi juga bisa menjadi siswa di kelas guru lain. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu buat grup MGMP di sekolah yang ini, itu bisa satu jadi admin, yang lain bisa jadi peserta, ya, sebagai pesertanya. Gitu. Kemudian ada menu posting Bapak Ibu, ya.
posting ini yang seperti saya tadi sampaikan di awal, ini bisa menambahkan fitur berupa teks, gambar, file, dan YouTube. Ya. YouTube ini di-insert, jadi Bapak Ibu yang menggunakan YouTube tinggal embed masuk ke dalam Edmodo. Kemudian polling. Jika Bapak Ibu ingin membuat survei kecil-kecilan dalam kelas, misalnya untuk mengetahui tingkat pemahaman suatu pelajaran atau mata kuliah, itu bisa membuat survei. Ya. Nanti ada keluar hasilnya berapa persen. Kemudian menu penugasan, segmen bisa diberikan untuk Bapak Ibu jika memberikan tugas siswa atau mahasiswa mengupload tugasnya. Misalnya Bapak Ibu memberikan tugas makalah, itu tinggal berikan penugasan itu, diatur waktunya, kemudian ada batasannya Bapak Ibu bisa atur, jadi kalau lewat batasan itu maka akses akan ditutup. Ya. Kemudian Bapak Ibu, fitur lain ada kuis. Kuis terdiri dari ada 5 jenis Bapak Ibu, jenis soal. Ada multiple choice, pilihan ganda, kemudian ada true false, benar salah, kemudian ada short answer, jawaban singkat, kemudian ada mengisi bagian yang kosong, jadi kalau ada pertanyaan isilah titik-titik di bawah ini ya, misalnya seperti itu Bapak bisa, tapi ini kata-kata singkat Bapak Ibu ya. Kemudian ada mencocokkan ya, atau biasa kita sebut menjodohkan ya, kalau di sekolah dasar dulu sering kita dapat soal seperti ini. Kemudian ada library. Library ini Bapak Ibu bank data, ini bisa menyimpan semua file Bapak Ibu di dalam. Jadi kalau Bapak Ibu buat bank data, sudah ada bahan ajarnya, modul, itu bisa dikumpul di library ini. Termasuk bank soal, Bapak Ibu bisa buat sebanyak-banyaknya, nanti tinggal ditarik masuk ke dalam Edmodo. Selanjutnya di library ini yang menariknya Bapak Ibu, bisa langsung terhubung ke Google Drive. Jadi kalau Bapak Ibu punya Google Drive, itu bisa langsung mengambil data yang Bapak Ibu sudah simpan di G Drive. Ya, seperti itu. Selain G Drive, ada OneDrive Bapak Ibu. Ya. Kalau Bapak Ibu punya akun, ya. Yang menarik sekarang itu sudah terkoneksi dengan Microsoft, itu sudah bisa, tapi saya belum pernah coba fitur itu ya. Yang berikutnya nilai Bapak Ibu. Di Gradebook ini kumpulan nilai mahasiswa atau siswa itu tersimpan dengan baik. Kalau nilai dalam bentuk kuis dia otomatis dan bisa kita ekspor dalam bentuk Excel Bapak Ibu ya. Nah, nilai. Kemudian kalau ada juga nilai yang kita input manual itu juga tersimpan. Selain itu Bapak Ibu bisa memberikan penghargaan ya, award kepada siswa yang misalnya diaktif mengikuti kelas Bapak Ibu, itu bisa kasih award. Kemudian yang paling menarik juga di Edmodo adalah fitur Discover Bu. Ini fitur bisa digunakan untuk mengambil bahan ajar dari luar Bapak Ibu. Ya. Misalnya Bapak Ibu ada banyak sumber belajar dari luar yang di-share oleh guru-guru lain atau dosen lain dari seluruh, bukan hanya di Indonesia Bapak Ibu ya, tapi di berbagai negara itu banyak sekali bahan ya. Tinggal Bapak Ibu tuliskan kata kuncinya, maka semua fitur yang ada di Discover itu bisa tampil ya. Ada juga fitur-fitur game. Nah, ini fitur-fitur yang ada di Edmodo Bapak Ibu ya. Jadi kita akan langsung masuk ya ke materi kita ya. Nah, baik Bapak Ibu, kalau ada yang mau didiskusikan sebelum kita masuk ke praktek sebenarnya, itu bisa kita ini ya. Nah,
Silahkan kalau ada yang mau bertanya Bapak Ibu sebelum kita lanjut, diaktifkan mic-nya saja. Kemudian kita bisa diskusi. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang sudah pernah menggunakan, bisa share ke kami bagaimana fitur-fitur Edmodo ini, ya, didengarkan juga oleh peserta yang lain. Saya yakin di antara peserta ini sudah ada yang familiar, sudah pernah menggunakan. Cuma memang perkembangan Edmodo yang sudah lama menggunakan itu untuk aktif saat ini agak berbeda ya. Ada beberapa fitur tambahan. Ya. Oke, kalau tidak ada kita langsung masuk ke. Pak. Halo. Ya. Halo Pak. Ya, silahkan. Nah, izin tanya Pak. Silahkan Pak. Itu apa perbedaan Edmodo daripada Classroom Pak? Oh ya, perbedaannya Bapak Ibu. Kalau Google Classroom, dia pertama ya, Google Classroom itu tidak didesain di awal, itu sebenarnya dia lebih simple juga, tapi dia tidak didesain untuk LMS Pak, Learning Management System. Ya. Jadi Google membuat Google Classroom dengan memanfaatkan sumber daya yang dia miliki. Misalnya membuat kuis, ya dia tidak punya fitur sendiri, tapi menggunakan fitur Google Form, ya itu untuk Google Classroom. Ya misalnya, tapi sumber daya di Google cukup lengkap. Ya sebenarnya ini soal pilihan saja Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada yang menggunakan Edmodo, silahkan, ada menggunakan Google Classroom juga bisa. Saya malah menggunakan semua Bapak Ibu. Ya, tergantung manajemen kelas kita. Jadi ada mata kuliah yang saya ajarkan di satu mata kuliah saya pakai Edmodo, ya. Kemudian ada yang menggunakan Google Classroom. Ya. Bahkan menggunakan Moodle, ya, psikologi itu bervariasi. Ini hanya pilihan. Ini. Seperti itu Bapak. Ada lagi Bapak Ibu? Silahkan Pak Hasrif ya. Bentar Pak, materi yang tadi itu slide-nya itu dikirim ke grup ya Pak ya? Silahkan Pak, nanti di-share. Ada modul Pak. sebenarnya, cuma belum tuntas ya. Yang lebih boleh, lengkap. boleh Pak, boleh. Silakan. Silakan Pak Hasrif. Saya potong saja. Terima kasih Pak. Silahkan Pak. Edmodo ini ada fitur videonya tidak? Misalnya yang model conference Pak ya. Nah, yang saya tahu Pak, hanya satu model e-learning yang menggunakan itu Microsoft Teams. Ya. Kalau Edmodo, Google Classroom bisa dikombinasikan dengan Google Meet, tapi dia punya platform berbeda. Edmodo ini belum Pak, belum seperti itu, tapi kemungkinan saya pikir ke depan akan berkembang seperti itu ya. Karena memang apalagi di masa Covid ini ya, orang pasti cari satu fitur yang lengkap, sudah ada e-learningnya, sudah ada juga video conference-nya ya. Yang paling menarik nanti ada juga kami adakan pelatihan, yaitu Google menggunakan Microsoft Teams. Itu bisa kombinasikan seperti itu Bapak ya. Saya rasa itu Pak, kalau Edmodo belum ada, belum tersedia fitur seperti itu. Oke, masih ada Bapak Ibu? Setelah ini kita latihan menggunakan Edmodo. Jadi modelnya Bapak Ibu, nanti kami perlihatkan demonya. Bapak Ibu bisa sambil menggunakan, cuma memang agak sulit kalau pelatihan seperti ini karena satu layar. Bapak Ibu melihat, kemudian kecuali Bapak Ibu menggunakan dua komputer ya, nah itu bisa saja ya. Nah, jadi satu untuk melihat fiturnya, satu untuk melihat ininya, mendemokan begitu ya. Ini yang ini. Tapi tidak masalah, Bapak Ibu lihat saja dulu. Nah, sebenarnya Edmodo sangat mudah Bapak Ibu ya, tidak terlalu banyak fitur yang jelimet gitu ya, jadi mudah mengoperasikannya. Jadi kalau dulu siswa saya atau mahasiswa, saya sampaikan kalau sudah terbiasa menggunakan Facebook ya, maka menggunakan Edmodo ini tidak ada masalah ya. Nah, itu. Mendaftarnya juga Bapak Ibu tadi sudah mendaftar ya, itu tidak terlalu sulit ya. Cukup cepat, cukup mudah ya, hanya 3 sampai 5 langkah itu sudah bisa join ke satu kelas
langkah yang saya tampilkan di video YouTube tadi Bapak Ibu itu juga bisa digunakan oleh siswa untuk mendaftar. Ya, jadi itu bisa nanti di-share ke siswa atau mahasiswa untuk mendaftar di satu room kelas Bapak Ibu. Ya, jadi sekali lagi Edmodo ini Bapak Ibu pilihan alternatif ya yang bisa membuat kelas e-learning Bapak Ibu lebih santai dan menyenangkan ya. Oke, kita langsung ke materi Edmodo Bapak Ibu. Nah, ini tampilan kalau sudah masuk ke dalam Bapak Ibu ya. Tampilannya seperti ini. Ya. Tampilan di dalamnya warnanya relatif lebih soft ya, tidak ada warna-warna yang terlalu terang ya. Kebetulan saya perlihatkan Bapak Ibu, ini kelas saya yang sudah aktif, biasanya ada di live Bapak Ibu. Ini beberapa mata kuliah yang sudah saya ajarkan ya. Jadi tampilannya nanti kayak begini Bapak Ibu ya, dia dalam bentuk kotak-kotak seperti ini. Seperti ini. Nah, saya cari kelas kita Bapak Ibu. Nah, di sini ada workshop e-learning di rumah aja batch 1. Oh, bukan yang ini ya, karena saya tadi coba beberapa yang ini. Ini Bapak Ibu ya, kita lihat. Bukan ini ya, saya cek dulu. Yang ini kayaknya batch 1 ya. Jadi tampilannya seperti ini, tidak terlalu banyak warna karena memang agak ringan juga kita gunakan sehingga lebih simpel. Oh ini Bapak Ibu. Nah, ini yang sudah bergabung. Ini nama-nama Bapak Ibu sudah ada, ya. Bukan di siswa nama Bapak Ibu, tapi di guru, ya. Seperti ini, di guru. Ini saya coba absen Bapak Ibu ya, yang sudah masuk di grup Edmodo ada Bapak Sundai, Pak Rustan, ya, Pak Ibu Emi, Ica, Fitrianti dan seterusnya ya. Ini, sudah ada Saya belum masuk. Oke Bapak Ibu, ini latihan saja, Anda mesti login ke sini. Ada kenapa Pak Karudin? Saya belum masuk. Sorry. Nggak apa-apa, lanjut. Oke, kita lanjut Bapak Ibu ya. Ya. Nah, untuk bisa masuk Bapak Ibu, saya keluar dulu. Kalau registrasinya mesti dipandu Bapak Ibu ya. Saya rasa enggak usah ya. Kita langsung ke membuat kelas. Ya. Registrasi saya ya, ada pertanyaan? Silakan. Pak. Halo, maaf Pak. Maaf Pak, ini bisa langsung registrasi apanya ya? Langsung dipraktekkan. Saya lanjut dulu Pak ya, sebelum ini. Oh gitu. Selanjutnya kita lanjut dulu membuat kelas Bapak Ibu. Tabe. Di bahasa Indonesia. Kemudian kelas saya. Di bagian sini ada kelas saya Bapak Ibu. Klik kelas saya. Nah, ada 3 buat. Pertama kita pilih kemudian Permisi, Pak. di sini ada nama kelas, misalnya kalau tahun ajarannya Bu ya, 2009 mata kuliah yang saya sebutkan, misal Permisi, Pak. Bapak Ibu bisa kasih deskripsi master di jenjang pendidikan tinggi dari
TK bahkan bisa Bapak Ibu ya. Suara Mata putus-putus, Pak. pelajaran yang Bapak Ibu ajarkan ya. Oh, suara putus-putus ya. Halo, Dia Suaranya putus-putus. putus. bagaimana? Putus, Pak. Masih, Pak. Masih putus-putus. Suaranya masih putus-putus. Bagaimana? Bisa diulangi nggak Pak dari awal tadi? Udah Ya. kecepatan kayaknya Pak. Mudah-mudahan jaringan tidak bandel hari ini. Lagi bandel nih jaringannya Pak. Jelas gambar kelihatan itu sudah mewakili tampilan yang ada ini. Nanti ini kan ada recordernya, recording itu bisa lihat recordingnya itu agak bagus. Ya. Baik, Bapak Ibu kita lanjut. Kemudian pilih mata pelajaran. Misalnya semua mata pelajaran bisa. Ya. Teknik komputer bisa. Ya. Di sini ada beberapa pilihan Bapak Ibu. Ya. Misalnya saya pilih teknologi komputer. Ya. Nah, Videonya nggak gerak. untuk bahasa Inggris. Kita agak lag Pak ya. Ya, lag dia. Belum malah. Oh, di layar belum berubah. Mudah-mudahan jaringan bersahabat Bapak ya. Ya. Tapi lag tapi tetap muncul Pak ya. Suara Ya. Iya, suaranya ada. mungkin saya akan pelan-pelan saja. Kalau agak cepat mungkin Suaranya. Kadang suara tidak bersamaan dengan gambar itu Ya, memang kendala di workshop seperti apalagi saya menjalankan platform Zoom dengan browser, bisa saja agak ada jeda Bapak Ibu ya. Jadi mohon dimaklumi ya. Baik Bapak Ibu saya lanjut. Ini isian untuk membuat kelas. Sejenak maka kelas akan jadi Bapak Ibu ya. Kebetulan saya buat monitoringnya juga. Nah ini di sini. Memang agak loading Pak. Saya buat monitoring di komputer yang berbeda. ke Gini tuh. Oke Bapak Ibu, saya tadi reset sedikit. Bagaimana suara sudah oke ya? Oh, udah tadi Halo. oke. Oke, thank you. Halo, suara sudah bagus Pak? Tetap Sudah putus-putus. Bisa ya? Mas Irin, mungkin bisa dimatikan Oke, saya lanjut Pak ya. recording itu Pak, bisa terkurangi sedikit. Oke, saya lanjut Pak ya. Bapak Ibu saya lanjut. Di sini ada ucapan selamat datang ya di 2019 Internet of Things ya. Kemudian ada fitur Bapak Ibu, tambahkan siswa secara manual atau jelajahi kelas.
di fitur ini sebaiknya Bapak Ibu pilih dulu jelajahi kelas. Pilih jelajahi kelas, diklik. Nah, tampil ruang kelas Bapak Ibu. Kode kelas ini yang Bapak Ibu share ke siswa Bapak Ibu. Di sini ada kode kelas, ya. Bapak Ibu bisa klik untuk memperbesar. Di sini tampil kode kelasnya. Bapak Ibu bisa juga unduh buku pegangan. Unduh buku pegangan ada yang tadi saya share di grup WA Bapak Ibu dalam bentuk PDF. Ini yang bisa dibagi ke siswa Bapak Ibu. Nah, ini ada seperti ini Bapak. Ya. Ini yang dibagikan. Tata cara loginnya juga sudah ada. Petunjuk untuk siswa ada. Petunjuk untuk orang tua ada. Jadi tinggal men-share ini. Ya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kalau sudah Bapak Ibu klik selesai, nah, seperti ini Bapak. Simple ya. Tinggal menambahkan materi dan membuat kuis. Untuk materi Bapak Ibu, kita masuk ke berikutnya. Untuk memasukkan materi di bagian posting di depan ini, di halaman beranda kita. Tinggal di sini ada tulisan mulai diskusi, berbagi materi dan lain-lain. Nah, disinilah Bapak Ibu berbagi semua materi yang ada. Misalnya Bapak Ibu, saya mau ucapkan dulu selamat datang ya. Selamat datang siswa atau mahasiswa di kelas IoT. Silahkan diposting. Post. Nah, ini terposting ke siswa Bapak Ibu. Ya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Siswa bisa melakukan mengomentari, kemudian bisa berbagi, bisa like juga. Ini yang saya maksud tadi, Edmodo ini mirip mengadopsi gaya media sosial ya. Mengadopsi gaya media sosial. Karena kita bisa like, comment and share gitu. Ya. Intinya medsos begitu Bapak Ibu ya. Like, comment, and share. Ya. Kemudian apalagi yang bisa dilakukan di bagian posting ini Bapak Ibu? Kita bisa berbagi materi dalam bentuk video, modul, atau PDF. Ya. Jadi caranya Bapak Ibu klik saja itu. Bapak Ibu klik. Kemudian tuliskan materi modul ya, misalnya Bapak Ibu modul ya, Edmodo. Modul IoT karena ini tadi saya kasih masuk ya, IoT. Modul IoT, kemudian bisa melampirkan di sini sisipkan berkas dan gambar Bapak Ibu. Klik sisipkan berkas atau gambar. Tinggal Bapak Ibu, misalnya gambar Bapak Ibu ya, gambar mau disisipkan ya. Nah, misalnya ini contoh ya gambar ya. Ini saya tampilkan contoh sertifikat yang ada. Ya. Ini ya. Nah, post. Ya, gambar itu proses upload selesai Bapak Ibu ya. Gambar misalnya PowerPoint. Proses upload selesai. PowerPoint juga bisa Bapak Ibu. Ya. Ini contoh gambar dulu. Gambarnya langsung muncul Bapak Ibu seperti ini ya. PowerPoint misalnya Bapak Ibu ya, tinggal pilih sisipkan berkas ya. Nah, cari file PowerPoint ya. Nah, modul juga bisa, misalnya PowerPoint kan sama dengan PDF Bapak Ibu ya, jenis sama jenis filenya ya. Misalnya ini modul PDF ya, Google Classroom saya upload. Itu tunggu sampai proses upload selesai, baru kita klik post. Ya. Kita klik
Ini kita tunggu sampai proses selesai mengupload Bapak Ibu ya. PowerPoint juga sama Pak, Word ya, semua jenis file itu mendukung. Kalau video ini dalam bentuk bisa link kita tunggu. Putus. Ya, tunggu. Tetap jalan, cuma menunggu proses. Setelah selesai posting berwarna biru baru diproses ya. Saya ulang sisi berkasnya Pak ya. Berkasnya. Saya ambil file yang agak ringan saja. Ya. Misalnya ini Bapak ya. Oh, ini lumayan besar juga ya. File yang agak ringan. Nah, misalnya ini open. Ini Word Pak ya, Word panduan Edmodo ya. Itu juga seperti itu prosesnya. Nanti proses selesai baru saya cancel saja ini, tapi prosesnya seperti itu Pak ya, supaya tidak terlalu lama di bagian mengupload ini. Ya. Nah, nanti tampil di sini. Bagaimana dengan video? Ini mungkin video. Video bisa Bapak Ibu tinggal menambahkan juga berkas ya, seperti ini. Ya. Nah, tinggal upload videonya sama ya, sama dengan proses tadi. Kalau ini video yang dari komputer Bapak Ibu, cuma itu saya tidak sarankan karena agak lama prosesnya, proses ininya. Selain itu Bapak Ibu, kita bisa menambahkan dari library. Bapak Ibu bisa klik bagian sini ada tambahkan dari perpustakaan. Ya. Tambahkan dari perpustakaan. Ini Bapak Ibu bisa pilih ya. Nah, kalau Bapak Ibu punya file di Google Drive itu bisa diambil ya. Nah, kemudian OneDrive juga bisa ya, terhubung ke 365 kalau Bapak sudah punya akunnya ya. Kemudian ini kuis yang ada. Bapak Ibu kalau sudah punya kuis itu bisa masukkan di sini. Tinggal misalnya saya ambil satu ya. Ambil ini PowerPoint ada Bapak Ibu ya. Misalnya ini PowerPoint. Nah, ini dari perpustakaan saya tinggal klik kemudian lampirkan ke post. Itu langsung tersimpan Bapak Ibu. Ketik keterangannya ya, bahan ajar. Kemudian post. Langsung masuk Bapak Ibu di materi kita. Nanti mahasiswa tinggal buka ya, buka di halaman dan terbukanya tidak di download Bapak Ibu ya, bisa langsung ada karena ini Edmodo terintegrasi dengan Microsoft ya, itu bisa langsung ya, bisa langsung tampil di halaman sebelahnya gitu. Oke, sambil menunggu tampil PowerPoint-nya ya seperti ini modelnya Bapak Ibu ya, untuk menambahkan materi ya. Oke, jadi ada dua langkah untuk menambahkan, bisa menggunakan berkas dan gambar, bisa dari perpustakaan ya. Oke. Saya rasa itu Bapak Ibu untuk menambahkan materi. Ya. Kalau dari ini Bapak Ibu ada pertanyaan, saya rasa nanti sebentar kita kumpul saja di belakangnya. Karena takutnya Bapak Ibu kalau bertanya juga di tengah jalan, kadang
ada 2 mic yang aktif, itu yang kadang membuat akses Zoom ini agak bermasalah ya. Jadi kalau semua mau bicara, kadang itu yang membuat Zoom agak trouble. Baik, kita lanjut Bapak Ibu. Kita lanjut ke fitur berikutnya, yaitu memberikan penugasan dan assignment dan kuis. Ya, memberikan kuis dan tugas. Di bagian kanan Bapak Ibu, ini ada tombol plus berwarna biru. Ini kalau Bapak Ibu klik, di sini ada buat tugas, kemudian load assignment, kemudian ada buat kuis dan muat kuis yang ada. Ya. Misalnya buat tugas, nah, Bapak Ibu jaringan agak bersahabat. Baik, saya lanjut Bapak Ibu. Baik, saya lanjut Pak. Ya, kayaknya ada jaringan kadang down Pak ya, jadi saya mohon maaf, tapi tetap kita lanjutkan. Jaringan agak down Pak, tapi Bapak Ibu kita lanjut ke. Nah ini penugasan Bapak Ibu, kita lanjut ke penugasan. Penugasan. Nah, Bapak Ibu tinggal memasukkan judul tugas, kemudian instruksinya. Misalnya judul tugas, buatlah makalah misalnya. Karena tugas makalah ya ada yang diupload Bapak Ibu ya, ada yang diupload ya. Ini instruksi di bawah ya, buatlah makalah tentang IoT misalnya. Oke. Kemudian di sebelah kanan Bapak Ibu, di sebelah kanan di sini ada tombol menugaskan. Bapak Ibu bisa klik itu, menugaskan. Diklik saja. Kemudian nah, jenis di kelas mana Bapak Ibu mau masukkan tugas itu. Ya tadi saya buat IoT, kalau mau menugaskan di kelas lain bisa. Nah, tinggal ditambah Bapak Ibu kalau banyak kelasnya ya. Kemudian pilihan kapan tugas ini dimulai ya, bisa Bapak Ibu klik. Kapan tugas ini berakhir maksudnya. Misalnya dia berakhir tanggal 29. Ya. Kalau Bapak mau kunci silahkan, setelah tanggal 29 tidak bisa lagi diupload. Oke, add gradebook ini untuk menyimpan nilai yang Bapak Ibu akan input nanti. Setelah memeriksa soal, itu bisa langsung Bapak Ibu nilai. Kemudian klik menugaskan. Ya, klik menugaskan. Kita tunggu. Nah, oke. Demikian Bapak Ibu untuk menugaskan, nanti muncul di bagian dashboard ini untuk tugas Bapak Ibu.
Nah, di sini ada tugasnya sudah muncul. Buatlah makalah batas akhir ya tanggal 29 bulan 4 ya. Nah, ini. Nanti Bapak Ibu akan melihat di sini jumlah yang sudah kumpul tertulis di sini 0 pengumpulan ya. Akan bertambah seiring mahasiswa atau siswa yang sudah mengumpulkan. Oke Bapak Ibu, selanjutnya setelah penugasan ini Bapak Ibu misalnya mau memberikan ujian atau kuis. Bapak Ibu bisa klik tanda plus, kemudian buat kuis. Buat kuis. Yang menarik di buat kuis ini Bapak Ibu, ini bisa kita ada banyak versi variasi soal, jenis soal. Ada dalam bentuk pilihan ganda seperti yang tadi di awal saya presentasikan. Ya. Nah, tinggal Bapak Ibu buat kuisnya. Misalnya saya mau buat kuis 1. Ya. Instruksi, ya kerjakan 5 nomor ya di bawah ini. Ya. Batas waktu Bapak Ibu bisa berikan. Misalnya saya hanya kasih 5 menit. Ya. Ada pilihan Bapak Ibu di bawah. Tampilkan hasil setelah siswa selesai mengerjakan. Pilihan ini diambil jika kita mau menampilkan hasil kalau mahasiswa sudah mengerjakan soal, nilainya tampil. Nah, kalau tidak kita kunci, ya kita hilangkan centangnya. Ya. Kunci setelah waktu jatuh tempo. Ya. Setelah jatuh waktu tempo tidak bisa lagi Bapak Ibu. Ya. Acak pertanyaan. Ya. Acak pertanyaan ini bisa putar misalnya nomor 1 nanti ke nomor 2 dan seterusnya. Jadi kalau dikerjakan berdampingan itu nomornya teracak. Ya. Setelah kuis Bapak Ibu, kita masuk pertanyaannya. Masuk pertanyaan. Ya. Kuis 1, klik pertanyaan kuis. Nah, di sini ada 2 nomor Pak, ada penjelasan kuis, pertanyaan kuis. Di bagian pertanyaan kuis, Bapak Ibu bisa memasukkan soal. Di sini ada pilihan benar salah, ada pilihan ganda, kemudian ada jawaban singkat, ya. Kemudian ada isi bagian rumpang atau kosong, kemudian menjodohkan, kemudian jawaban ganda. Ya. Ya. Misalnya saya mau pilih pilihan ganda Bapak Ibu, pilihan ganda. Tinggal isikan pertanyaannya, ya. Ya. 1 ditambah 1, 1 tambah 1 sama dengan berapa ya? Misalnya Pak ya. Kemudian jawaban silahkan ditulis, misalnya 2, 3, 4. Untuk mengetahui jawaban benar, ya Bapak Ibu tinggal centang di bagian kanan, ya, jawaban benar. Misalnya ini, jawabannya 1 tambah 1 ya 2 ya. Jika ingin menambah tanggapan, misalnya ada 4 option, kita tambahkan, ya, ini tambah lagi 5. Di sini Bapak bisa memberikan poin untuk 1 jawaban. Ya. Untuk 1 jawaban. Misalnya poin pertama ini nilainya 10. Ya. Kalau Bapak punya 5 nomor, berarti kalau mau nilai akhirnya 100, ya dikasih 20 poin. Ya, seperti soal kuis yang sudah saya share di grup, ya, itu bisa dikerjakan nanti setelah kegiatan ini. Ya. Nah, kalau 10 nomor mungkin poinnya cuma 10 1 soal bisa. Tergantung Bapak Ibu. Bisa poin berbeda-beda tergantung bobot soalnya Pak ya. Misalnya ada 1 soal yang agak sulit, ya bisa dikasih poin yang lebih tinggi. Ya. Jika ingin menambah pertanyaan baru, Bapak Ibu bisa klik tambah pertanyaan baru di bagian bawah. Ya. Di sini Bapak Ibu bisa masukkan lagi, misalnya soal benar salah, nah, tinggal dimasukkan. Nah, misalnya Presiden Indonesia ke-7 adalah Jokowi misalnya. Nah, ini benar atau salah Bapak Ibu ya?
tinggal dicentang. Kalau benar ya tinggal di sini. Begitupun dengan jenis soal yang lain Bapak Ibu. Ya, silahkan nanti dieksplor Bapak Ibu, dicoba. Setelah itu klik tugaskan kalau sudah selesai. Misalnya Bapak Ibu sudah isi semua, klik tugaskan. Mau ditugaskan kemana Bapak Ibu? Tinggal pilih kelasnya. Misalnya saya mau kelas di sini. Saya ada kelas lain, misalnya jadi satu kali Bapak Ibu buat soal bisa masuk ke semua kelas bisa. Tinggal Bapak Ibu pilih, misalnya saya masukkan ke sini. Ya. Jatuh temponya Bapak tentukan sampai tanggal berapa. Sama tadi membuat assignment, tanggal 28, ya, pukul berapa. Ya. Bapak mau tampilkan hasilnya kepada siswa, ya. Sebaiknya kalau ujian yang mid atau ujian akhir semester jangan tampilkan Bapak Ibu. Ya. Supaya siswa-mahasiswa tidak melihat hasilnya. Sebaiknya dikunci. Ya. Jawaban diacak. Ya. Tambahkan buku nilai. Kalau Bapak Ibu pilih tambahkan ke buku nilai, itu otomatis nanti akan tergrade langsung Bapak. Kemudian klik tugaskan. Silahkan klik tugaskan. Kita tunggu sampai proses selesai. Ulang ya, nanti tugaskan ya. Nah, ini sudah Bapak Ibu ya. Sudah ditugaskan, berhasil ditugaskan. Batas tanggal lahir seperti ini ya. Ada kata baiklah ya. Ada kata baiklah. Baiklah, kita klik saja. Nanti telah muncul Bapak Ibu kuis ya di halaman dashboard Bapak Ibu sudah muncul kuis. Seperti ini Bapak ya. Nah, inti daripada Edmodo itu Bapak ya. Jadi pertama posting di bagian sini. Ya. Kemudian yang kedua membuat tugas. Kemudian yang ketiga membuat kuis atau ujian ya. Semuanya di bagian sini ya. Bagian halaman ini. Tidak terlalu banyak menu di sini Pak Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu biasa menggunakan Moodle atau pernah menggunakan Moodle, maka itu akan terasa ribet. Kalau menggunakan Google Classroom, masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya. Itu bisa Bapak Ibu banding-bandingkan sendiri, silahkan. Ya, cuma yang lebih suka Edmodo ya bisa seperti ini juga modelnya. Ya. Seperti itu Bapak Ibu, ya tampilan daripada ini untuk Edmodo ini yang perlu Bapak Ibu tahu. Tinggal kita latihan menggunakan, maka hasilnya akan maksimal ya. Nah, hari ini saya jelaskan fitur-fiturnya. Nah, setelah ini Bapak Ibu bisa coba, ya. Bapak Ibu bisa coba. Kemudian sebentar Bapak Ibu mengerjakan join ke kelas Edmodo. Jadi Bapak Ibu setelah mencoba login nanti. Ya, Bapak Ibu akan masuk ke tugas Edmodo, tes Edmodo. Ini sudah ada yang kerja 3 Bapak Ibu. Ini kelihatan di bagian sini. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sebagai guru, maka kelihatan nanti progres. Nah, di sini ada tes Edmodo. Sudah kelihatan yang ditugaskan ke 17 orang, baru 17 yang masuk. Belum dilihat ada 14 orang dan sudah submit 3. Bagaimana melihat hasilnya? Kita tinggal klik yang submit ini. Ini contoh Bapak Ibu ya, jika Bapak Ibu sudah menugaskan tugas. Ya. Nah, kita lihat. Nah, ini jaringan saya lumayan agak loading Bapak Ibu ya. Nah, ini kelihatan Bapak Ibu. Nah, di sini. Ini submit. Kemudian Bapak Ibu mau lihat nilainya ya, nilai silakan. Nah, ini benar ya. Nah, benar ya. Saya masih tidak terlalu men-setting poinnya Bapak Ibu ya. Oh, ini ada 60 saya kasih nilai. Nah, tadi total nilai 140 kado benar semua. Ibu Ima mendapat nilai 100 dari 140.
Nilai maksimalnya itu 40 ya. Saya lupa rubah men-setting di bagian nomor 4 ya. Nah, Ibu Ima dapat nilai 100 dari 140 ya. Walaupun ini harusnya tadi berubah 6. Apa merubahnya? Kalau mau download file itu, Nah, itu. Kita bisa lihat soal yang sudah di. Ini kelihatan Bu, Bapak Ibu yang sudah mengerjakan. Pak Agunawan Opa sudah mengerjakan, kita bisa lihat nilainya 20 dari 140. Ada 4 jawaban yang salah. Ya. Tidak dinilai. Nah, ini kemudian ada jawaban esai itu harus dinilai manual, Pak ya. Kalau ada jawaban esai kita harus nilai manual. Nah, jadi kalau kita tulis benar ya benar ya. Nah, nanti nilainya di ini yang ini ya. Nah, Pak Gunawan naik nilainya tadi 20 sekarang jadi 40 ya. Seperti itu ya. Nah, itu contoh Bapak Ibu jika kita memeriksa penugasan ya. Saya tutup. Oke. Kembali selalu saja kembali ke beranda. Oke. Demikian Bapak Ibu tutorial sederhana tentang Edmodo ini. Jika ada diskusi silahkan ya. Nanti video rekaman ini kalau mungkin sinyal kurang bagus itu nanti hasil rekamannya akan lancar. Bapak Ibu bisa lihat kembali ya. Silahkan kita diskusi Bapak Ibu kalau ada pertanyaan yang ingin disampaikan atau ada pengalaman lain bisa kita sama-sama mendengarkan. Demikian Bapak Ibu silahkan kalau ada yang mau share atau mau diskusi tentang penerapan Edmodo ini. Pak, izin Pak bertanya. Ya silahkan Pak. Kalau saya pernah memakai Edmodo, itu kalau misalkan saya edit tugas itu jadi yang submission jadi hilang semua. Itu gimana ya Pak? Oh ya betul, betul Pak. Ya. Itu gimana Pak? Jadi, padahal kan misalnya saya ada salah kata-kata gitu kan, jadi udah terlanjur diposting. Nah kemudian waktu saya ganti tugas-tugas mahasiswa yang sudah mengumpulkan hilang semua. Gimana ya Pak solusinya Pak? Sebenarnya nggak hilang Pak, dia tergandakan Pak itu. Jadi kalau ada satu tugas yang kita buat kemudian kita mau edit, dia tergandakan Pak. Ada 2 itu. Ada 2. Satu menjadi yang Bapak sudah edit menjadi tugas baru. Makanya hilang tugasnya, tapi arsip yang lama harusnya ada Pak. Jadi sebaiknya Bapak arsipnya di mana Pak ya? Di arsip penugasan di library. Ya, jadi yang saya library itu yang tadi ya Pak ya? Ya betul. Nanti masuk di situ. Di situ ada arsip penugasan Bapak. Cuma nanti untuk mendeteksi mahasiswa yang mengerjakan ini siapa kan susah Pak. Kalau kita lihat lagi di situ, kita lihat lagi database-nya. Nah itu ada solusi lain nggak Pak ya? Jadi biar kita tahu oh ini tugasnya ini. Jadi kan akun mahasiswa itu sudah tercatat bahwa dia sudah mengerjakan. Nah, betul Pak ya. Jadi di perpustakaan ini di library itu terkumpul semua walaupun Bapak Ibu sudah tidak menggunakan itu masih tersimpan di situ. Jadi tipsnya sebenarnya Pak, yang pengalaman saya menggunakan sebaiknya memang dari awal kita membuat yang sudah bagus Pak. Ya. Kalau kita edit lagi itu termasuk di kuis juga begitu Pak ya. Itu kalau kuis kita sudah kerja, sudah buat satu kali, maka tidak bisa kita edit untuk ini. Kita buat salinannya Pak. Nah, misalnya saya punya tips kemarin adakan Meet menggunakan Edmodo ini. Saya adakan Meet quiz ke mahasiswa menggunakan Edmodo. Itu saya akan banyak kelas Pak ya. Saya mau rubah-rubah soal tiap kelas ya. Bikin variasi lah. Karena kalau kita rubah satu quiz itu akan terhapus Pak data sebelumnya. Jadi sebaiknya dari awal mendesain dari awal Pak, itu yang perlu kita lakukan. Jadi itu kita kelas, buat tugasnya per kelas saja atau sekali langsung untuk semua kelas ya Pak ya?
Lebih bagus Bisa gimana? Pak, sekali untuk semua kelas. Lebih bagus sekali untuk semua kelas sebenarnya. Ya, cuman Kita masalahnya membuat- tadi Pak, kalau misalkan kita edit itu kan, jadi hilang semua Pak. Jadi kita cek lagi ini kelas apa gitu Pak. Susahnya di situ. Jadi mohon saran gimana? Betul Pak, betul itu yang pengalaman saya juga seperti itu. Makanya kalau seperti itu Pak, kita buat variasi soal. Kalau misalnya beda-beda kelas, ya kita buat variasi soal yang berbeda. Kalau soalnya segmen Pak ya, yang mengumpulkan tugas. Ya. Kalau kuis, kita buat variasi soal yang bervariasi juga. Ya. Nah, tapi kalau Bapak mau, ya kalau jangan diedit setelahnya Pak, karena kalau diedit ya seperti itu tadi. Ya. Itu salah satu memang kekurangan di Edmodo seperti itu. Jadi, tapi itu harus memang kita konsisten dari awal membuat soalnya, harus teliti dari awal ya, untuk tidak diedit lagi berikutnya. Kalau mau diedit ya kita buat salinan baru, misalnya ada soal A, soal B, itu seperti itu ya. Nah, kadang juga saya seperti itu Pak. Ada beberapa yang salah soal ya terpaksa saya buat versi 2-nya ya, soal A, soal B. Ya, sehingga untuk memeriksanya juga tinggal nanti saya tampilkan Excel-nya Pak. Ada yang sudah mengerjakan, ada yang belum, tinggal diedit di Excel. Kan di download Pak ya, dalam bentuk Excel, nanti kita tinggal edit. Akan kelihatan nanti Pak yang sudah, yang belum. Itu tipsnya Pak seperti itu. Oke. Masih ada Pak Ibu? Kita lanjutkan pertanyaan sebelumnya Pak. Oke, silakan Pak Gunawan. Ini berkait sebetulnya sama pertanyaan sebelumnya. Tapi kan tentunya sih fakultas teknik manajemen itu kan harus dibedakan. Suaranya kurang jelas Pak. Oh silakan Pak. Misalnya ada satu mata kuliah berbeda jurusan, dalam membuat soal pasti seharusnya kan meskipun sama kan pasti kita akan bedakan. Nah ini kaitannya dengan pertanyaan sebelumnya ya yang ditanyakan oleh Bapak. Ya. Apa tidak ada fasilitas seperti save as misalnya, kita satu kali bikin template, kemudian kita save as memberi nama, kemudian kita modifikasi memberi lagi, kita mulai, tidak ada fasilitas. Oh ya oke, saya paham, saya tangkap Pak. Walaupun agak putus-putus suaranya juga, kendala di online seperti ini memang. Bagaimana jika ada dua kelas yang berbeda Pak ya? Kita tinggal mau save as, soalnya begitu ya, supaya tidak membuat ulang. Memang di Edmodo disiapkan Pak, kita buat salinannya bisa. Ya. Jadi di copy saja Pak. Jadi kalau ada, ini misalnya bang soal Pak, saya share lagi. Ya, saya share ya. Di sini ada bang soal, ini bang soal saya Pak ya. Ini misalnya ada final arsitektur. Ya. Ini kan muncul Pak ya, ini bisa kita ubah. Jadi bank soal yang ada, itu bisa kita ambil, ini semua bank soal saya, dites, misalnya ini final, saya adakan final. Nah ini yang tadi sekaligus menjawab pertanyaan Bapak tadi yang pertama. Ini ada jenis ya, ada ini berbeda soalnya Pak, untuk mensiasati kalau misalnya kita adakan ujian 2 gelombang. Sekaligus pertanyaannya Pak Gunawan tadi ya. Nah, tinggal kita siasati ada 2 soal yang berbeda. Tinggal tugaskan, Bapak Ibu bisa rubah soalnya di sini. Mengubah jenis soal. Ya. Mengubah soal. Nah, langsung masuk lagi ke pertanyaan yang ada Pak. Nah, ini Bapak Ibu bisa ganti namanya. Seperti yang tadi Pak Gunawan tanyakan, bagaimana jika saya mau mengganti, membuat men-save as, ya tinggal ganti Pak. Ini sama dengan men-save as, misalnya gelombang 3 Pak ya, tinggal saya tulis gelombang 3. Ini sudah nama baru Pak, tapi isinya sama, tapi Bapak Ibu juga bisa rubah soalnya. Ini kan ada soalnya, tinggal pikir ini jawaban dari pertanyaan sebelumnya ini ya, sebetulnya ya. Oh ya, kalau tadi Pak Gunawan bagaimana? Saya kurang menangkap karena suaranya putus-putus. Nah, sudah benar Pak, ini memang yang saya mau. Jadi pertanyaan saya sebetulnya itu sekaligus menjawab pertanyaan yang pertama tadi dengan satu penjelasan dari Pak. Oh ya, oke. Siap. Jadi sudah terjawab Pak Gunawan ya? Ya. Nah, ini sama seperti kemudian
berikutnya, pertanyaan berikutnya. Oh, silakan, Pak. Ini jujur saya katakan dibandingkan Classroom ini jauh lebih bagus. Kemudian kedua, ini sangat cocok jika memang belum ada e-learningnya di kampus. Untuk kampus ya atau di sekolah. Nah, yang jadi masalah nanti itu jika misalnya di kampusnya sendiri ada e-learning sendiri. Apakah kita bisa integrasikan atau bagaimana? Saya mendengarnya putus-putus, Pak Gunawan. Bisa diulang sedikit? Apa kita bisa integrasikan ini dengan e-learning yang lain? Oke, saya ganti headset dulu. Ya, oke, silakan Pak Gunawan. Ya, baik, terima kasih Pak. Pertanyaan saya, apakah e-learning ini bisa kita integrasikan dengan e-learning yang sudah ada di kampus? Oh, Bapak punya e-learning di kampus, kemudian mau mengganti dengan ini, Pak. Ya, apakah kita bisa Alternatif integrasikan? sebenarnya. Oh ya, begitu ya. Ya, ini alternatif saja. Bangun deh. Jadi kalau Bapak sudah punya e-learning Bangun sendiri, silakan jalankan. Udah jam setengah Kami di sebelas, kampus kami, Pak, di Tuleu itu ada 3 jenis e-learning, Pak. Ada Spada, ada juga Google Classroom, apalagi baru-baru Dikbud mengeluarkan itu bahwa bisa menggunakan Google Classroom, ada 2 pilihan. Nah, Edmodo juga banyak yang gunakan. Jadi alternatif sebenarnya, Pak. Jadi silakan memilih ya, yang mana yang cocok untuk mata kuliah Bapak Ibu. Saya lihat memang bervariasi, jadi silakan. Ada juga psikologi, Pak. Ya, silakan bervariasi. Nah, maksud saya Pak begini, Gunawan, ya? itu menghindari kita kerja 2 kali sebetulnya. Ya, itu masalahnya memang, Pak. Ya, Itu yang jadi masalah kalau kerja 2 Ya. kali. tapi jujur saya Itu, katakan kan ini pilihan ya. cukup menginspirasi saya, jujur yang saya katakan. Oke, siap. Yang ada ini. Malahan saya akan cenderung untuk mengajarkan ke semua. Terima kasih Pak. Oke, bagus Pak. Makasih. Sama-sama. Oke, silakan. Masih ada Bapak Ibu yang ingin berdiskusi? Silakan. Jika ada pertanyaan. Saya sudah menggunakan 2 media nih Bapak Ibu, karena kadang suara yang satu agak kurang maksimal ya. Kemudian Bapak Ibu, untuk pelatihan kita ini, Bapak Ibu usahakan masuk ke kelas yang sudah saya buat, kemudian kerjakan kuis yang ada. Ya. Di grup saya sudah bagi kode kelasnya, Bapak Ibu bisa login, kemudian bisa mengakses itu. Ya, untuk pelatihan Bapak Ibu. Ada satu lagi yang saya mau sampaikan Bapak Ibu tentang fasilitas Edmodo lainnya selain yang sudah saya sampaikan tadi. Di geser dulu. Ini ada temukan Bapak Ibu atau discover. Ini fitur untuk kita mengambil sumber daya dari luar. Nah, ini yang menarik dari Edmodo. Bapak Ibu bisa lihat di sini ada beberapa jenis, bahkan games juga Bapak Ibu bisa mainkan, bisa share ke mahasiswa atau siswa Bapak Ibu. Ya. Kemudian bisa mengambil mata kuliah atau dari orang lain, dari guru lain. Bapak Ibu bisa lihat koleksi. Pak. Seperti itu Bapak. Halo. Oke Bapak Ibu. Suara saya kedengaran Bapak Ibu? Mana jauh? Ya, jelas. Jelas ya? Oke. Nah, ini menu untuk berbagi dari Bapak Ibu juga bisa masukkan materi di dalam. Di sini Bapak Ibu tinggal pilih materi yang akan di-share atau bisa dalam bentuk misalnya ini
narasumber. Oke, silakan Bapak. Ada pertanyaan? Iya, saya Kaharudin, Pak. Saya tadi Oh, silakan kan Pak. sudah masuk, sudah punya. Itu tadi kan Oh, iya. ada yang di-share untuk kita kerjakan. Saya belum masuk di kelas yang Ya. ini. Kan tadi sempat bahwa kita bisa sudah punya kelas, tapi bisa kita bergabung di kelas lain sebagai student. Nah, ini saya mau gabung sebagai student di mana? Ada kode kelas saya share di grup ya, Pak. Iya. Itu bisa diklik itu, atau saya perlihatkan di sini. Iya. Nah, maksud saya di mana diklik di menunya ini, di menu Edmodo-nya. Oh, join kelas, Pak. Join di sini, kelas. Pak, saya perlihatkan. Jadi Bapak Ibu yang mau join ke kelas, kalau Bapak Ibu sudah login ya. Di sini ada kelas saya atau my class kalau bahasa Inggrisnya. Ya. Gabung ke kelas, Pak. Gabung ke kelas. Oh, jadi digunakan siswa untuk bergabung ke kelas Bapak. Oh iya. Klik gabung kelas. Nah, baik. Di sini kan ada gabung kelas, Pak, memasukkan kode. Nah, tinggal masukkan ini kode yang saya sudah share itu. Gabung. Join kelas. Oh iya, kodenya. Mana kodenya? Kodenya ada saya share tadi di grup. Oh iya. Sorry. Ada, Pak, ya? Lagi ini masalahnya cuma satu juga ini, Pak, dipakai laptop. Jadi nah, itu betul, Pak. buka ke sana kemari nih kita ini. Sabar, Pak, sabar. Saya juga mau lanjutkan. Ini kan tadi, Bapak Ibu. Iya, saya mendengar terus saja tadi, Pak. Karena jaringannya kurang bagus, jadi saya fokus ke matikan videonya dulu, mendengar saja saya. Ya, sama, Pak. Kendala webinar ini adalah di jaringan. K99T8. Semoga COVID segera berakhir, Bapak Ibu. Sehingga kita tidak begini lagi. Sama, Bapak Ibu, ya. Kalau saya menguji mahasiswa, ini ada note saja. Menguji mahasiswa, bahkan ujian skripsi, mahasiswa punya alasan yang menarik, Pak, jika tidak bisa menjawab pertanyaan. Langsung bilang jaringan jelek. Nah, itu yang jadi kendala. Ini bonus buat mahasiswa kayaknya di masa COVID ini. Alasan jaringan kadang dijadikan ini. Tapi tidak apa-apa, Pak, kita lanjut. Jika ada pertanyaan. Ada tugas ya tadi? Ya, Pak. Silakan dikerja, ada 5 nomor. Itu untuk latihan saja, Pak. Belum bisa terbuka. Saya sudah masuk di kelasnya, tapi belum bisa buka. Saya kayaknya yang lambat ini jaringan saya. Oh, Bapak, ini kode kelas. Kode kelas, kalau Bapak sudah gabung, berarti tinggal mengerjakan kuis. Iya, ini saya baru mau masuk ini. Mungkin sudah masuk, tapi ya masih loading. Oh iya, sudah masuk. Silahkan dikerja, Pak. Take quiz saja ya. Lihat nilainya juga, Pak, kuis. Take quiz. Wah, ini banyak sekali. 5 nomor saja, Pak. Oh, 5 nomor. 2 kali sempat dimasukkan ya? Oh iya. Oke, baik. Nah, Bapak yang sama soalnya itu, Pak. Oh iya. Lanjut. Ini sudah banyak yang bergabung di kelas kami. Sorry, Pak, saya matikan video saya supaya saya bisa mendengar saja. Sementara membuka ini. Masih ada, Bapak Ibu, silahkan kita diskusi. Untuk ini. Atau ada yang mau berbagi, Bapak Ibu, pengalaman tentang penggunaan Edmodo ini? Ini ada 9 yang sudah mengumpulkan, Pak, ya. Kita lihat dulu. Nah, skor rata-rata 3%. Berarti skor tertinggi 28%. Berarti ada yang mengerjakan, Bapak Ibu, ini belum selesai, sudah finish. Mungkin membuka soal, belum mengerjakan. Karena waktu berjalan, Bapak Ibu, ya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah masuk,
dan sudah mulai mengerjakan kuis, maka waktu berjalan. Seperti itu. Jadi ini bisa diterapkan ke mahasiswa Bapak Ibu untuk meet, kuis biasa, ujian, sebagainya. Silakan Bapak Ibu kalau ada mau bertanya. Bapak Ibu yang hari ini mungkin ada teman yang tidak sempat ikuti sesi 1, bisa nanti bergabung ke sesi 2. Ya, yang kami laksanakan siang sebentar jam 13.30. Ya. Jika ada yang tidak terkendala untuk sesi pagi, bisa ikut siangnya. Ya, tolong disampaikan. Nanti saya sampaikan juga di grup. Jadi bisa ya kalau nanti saya menyusul lagi, karena kayaknya sudah banyak ketinggalan tadi infonya, Pak. Silakan. Sesi kedua jam berapa, Pak? Jam 13.30. Wih. Nanti japri saja saya, Pak. Oke. Bagus. Saya tidak semua karena terbatas ruangnya, Pak ya. Maksimal 100 orang yang sampai lebih. Berarti di japri aja, Pak ya? Japri aja, Pak. Oke, Pak. Makasih, semua yang sudah oke hari ini, pagi ini saya rasa sudah bisa, tinggal diulang-ulang, Pak. Oke, Bapak Ibu, demikian mungkin. Selebihnya kita diskusi di WA. Kalau ada yang kurang paham nanti jangan lupa isi presensi kehadiran Bapak Ibu ya. Presensi kehadiran yang belum saya share lagi ya. Di sini. Tapi Pak, sudah mas saya. Berapa skorku? Aduh. Yang belum presensi bisa di sini ya. Nah, sertifikat akan kami berikan besok. Bagi yang masih mau, masih bisa Bapak Ibu. Sekedar informasi, kegiatan workshop kita ini bukan hanya sekedar berbagi ilmu, tapi sebagian dari hasil pengumpulan sertifikat itu akan kami gunakan untuk kegiatan sosial. Karena yayasan yang mengadakan ini kebetulan pendidikan dan sosial, jadi kami akan salurkan sebagian untuk masyarakat yang tertimpa COVID-19. Jadi seperti itu Bapak. Saya rasa cukup untuk sesi hari ini Bapak Ibu. Semoga berkenan dan kami mohon maaf jika pelaksanaan sharing hari ini ada terkendala beberapa teknis ya. Semoga ke depan bisa berkesinambungan. Kami adakan juga beberapa pelatihan workshop di presensi kehadiran itu Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat sudah banyak beberapa sesi yang bisa kita ikuti. Ya. Saya buka dulu sesi. Baru 35 orang yang presensi kehadiran Pak. Ini model sertifikat kami. Jadi Bapak Ibu bisa lihat modelnya seperti ini. Ada juga yang beberapa japri saya mau dilampirkan jumlah jam di belakangnya. Mohon maaf karena ini Edmodo materinya tidak terlalu banyak. Itu agak sulit membuat jumlah jam. Kecuali nanti ada beberapa sesi pelatihan berikutnya yang Bapak Ibu harus kerjakan tugas. Kita bisa 32 jam. Itu ada 3 hari bisa pelaksanaan. Nah, sehingga kalau Bapak Ibu tertarik untuk kegiatan berikutnya ada, kalau 32 jam bisa digunakan untuk naik pangkat. Ya, untuk guru. Kalau dosen, untuk BKD saya rasa sudah cukup. Nah, karena memang kebutuhan sertifikat untuk masa COVID ini sangat dibutuhkan karena tidak ada kegiatan offline Bapak Ibu ya. Jadi untuk pengisian BKD, untuk dosen,
dan untuk guru untuk sertifikasi, itu hal-hal begini kita maklumi. Saya rasa itu Bapak Ibu untuk hari ini. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Kalau tidak ada, kita tutup sesi sharing siang ini. Selebihnya kita akan di grup WA ya. Jangan lupa dikerja tugas dan kuis yang ada di Edmodo. Oke Bapak Ibu, kami akhiri. Sebelum itu Bapak Ibu bisa nyalakan kameranya semua. Kita akan sesi foto untuk mendokumentasikan kegiatan ini. Karena kegiatan ini juga bagian dari pengabdian masyarakat yang saya lakukan Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa lakukan hal serupa. Halo Pak, Kegiatan Pak. di ke depan. Halo. Pengabdian masyarakat di kampusnya. Halo. Boleh, silakan Pak. Nanti bisa saya share ini ke rekan ya Pak ya? Silakan Pak. Nanti jam berapa Pak sesi kedua Pak? Tadi lupa. Sesi kedua jam 13.30. 13.30 WIB ya? Ya. Oke Pak, oke. Makasih banyak Pak. Oke Pak. Bapak Ibu, terima kasih atas kehadiran sesi pagi ini. Foto Pak, foto Pak. Ya, silakan dinyalakan kameranya Pak. Ya, screenshot di laptop Pak. Dihitung Pak ya? Dihitung ya, kalau foto dihitung. Masih banyak yang belum menyalakan kameranya. Nah, sambil senyum Pak. Ini yang malu-malu mungkin Pak. Silakan satu, pasir kayaknya mantap Pak. 1, 2, 3. Oke. Lanjut di halaman kedua Pak. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kita tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.